Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Bapak. Apa kabarnya? Waalaikumsalam Pak. Sehat Pak? Sehat, Alhamdulillah. Alhamdulillah baik, alhamdulillah, Bapak. sejahtera. Alhamdulillah. Baru setengahnya ya, lima lagi. Eh, baru lima malah ya. Satu, dua, tiga, empat, lima. Iya, setengahnya. Enam, Mas Hengki. Gimana tugasnya udah selesai? Ini sebetulnya bukan tugas kelompok atau perorangan yang memang wajib ya dari panitia, tapi lebih ke penugasan dalam rangka pembimbingan membuat ini draft rancangan aktualisasi gitu. Jadi ini penugasan dari saya. Jadi nanti si bab 3 ini kan ada 3 bab ya rancangan aktualisasi itu. Karena bab 3 adalah jantungnya si rancangan aktualisasi. Jadi saya minta teman-teman membuat terlebih dahulu gitu. eh, bab 3 ini. Karena ini bab 3 ini setelah bab 3 ini selesai ya bikin bab 1 bab 2 mah kan gampang ya. Bisa hampir dikatakan template atau ya general banget lah itu normatif gitu. Tapi kalau bab 3 mah ini teman-teman sendiri, pemikiran teman-teman sendiri, ide teman-teman sendiri gitu dalam mengelola isu. Mana nih yang lainnya? Nggak apa-apa lah. Eh, kita mulai aja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua, teman-teman. Hari ini kita ketemu lagi di coaching hari kedua ya, yang kedua eh, di Latsar bimbingan penyusunan rancangan aktualisasi. Oke, teman-teman, agenda kita hari ini adalah pertama-tama saya mau minta maaf ya, ada beberapa kali geser jadwal gitu. Harusnya kan kemarin. Kemarin kebetulan ada penugasan dari pimpinan gitu. Terus juga hari ini tadi tiba-tiba pagi-pagi harus rapat katanya harus wajib hadir. Jadi geser siang. Jadi tadi tukeran gitu. Tadinya si rapatnya mau siang, jadi saya pagi. Taunya rapatnya pagi, jadi saya harus siang gitu kan. Ini baru baru selesai tadi jam 11. Eh, Alhamdulillah teman-teman masih pada semangat ya. Teman-teman, agenda hari ini kita akan membahas bab 3 yang sudah teman-teman buat ya, rancangan aktualisasinya. Saya harap 3 isu yang sudah teman-teman pilih dan dituangkan bab 3 ini adalah sudah hasil persetujuan dengan mentor atau dengan atasan teman-teman. Jadi udah fix gitulah ini. Karena nanti lanjut setelah pertemuan ini teman-teman akan membuat draft rancangan aktualisasi utuh gitu. Nah, tapi hari ini kita lihat teman-teman kita bahas apa namanya draft bab 3-nya teman-teman. Nah, teman-teman nanti akan bergiliran membacakan ke saya isi bab 3-nya, tidak perlu kata per kata, kalimat per kalimat, tapi poinnya, kontennya ada apa aja gitu. Nah, teman-teman silahkan paparkan atau bacakan dengan disingkat selama 5 sampai 7 menit per orangnya. Nanti kemudian saya bahas eh, kurangnya di mana, koreksinya di mana terkait konten-konten yang ada di bab 3, terutama dalam hal eh, tapisan isu, analisis, kemudian pemecahan apa ide kreatifnya. Itu mungkin ya. Nah, kita mulai saja kalau gitu untuk agenda hari ini. Siapa yang akan pertama memaparkan tugasnya bab 3-nya ini?
Silahkan, Mbak Khalida. Mbak Khalida, Iya, gimana? Bapak. Oke, silakan Mbak yang duluan. Nah, kalau yang pertama biasanya alokasi waktunya lebih banyak. Baik, Bapak. Yuk, silakan Mbak. Izin share screen ya, Pak. Ya, Mangga. Izin apakah sudah terlihat? Belum kayaknya. Oh, belum. Nah, udah, sip. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, terima kasih atas kesempatannya, Coach Ferdi, atas waktu dan tempatnya. Izinkan saya presentasi terkait bab 3, yaitu deskripsi isu dan rencana aktualisasi. Deskripsi isu hanya berlatar dari judul sebelumnya sih Pak. Jadi saya terdapat perubahan Pak setelah bimbingan lagi dengan mentor. Kemudian kan saya hanya fokusnya itu ke akomodasi perjalanan dinas pimpinan di hotel saja. Nah, setelah diskusi lebih lanjut dengan mentor dan kepala bagian Kabak Kepegawaian, yaitu atasan saya sendiri, Ibu Diana dan Pak Indra, mentor saya, diarahkan untuk lebih ke itinerary secara lebih detail. Jadi, perjalanan dinas itu kan akomodasinya nggak hanya hotel saja, seperti ada transportasi, sewa mobil, dan lain sebagainya, itu Pak. Jadi, atas arahan Pak Indra dan hasil persetujuan Ibu Diana, menjadi itinerary secara rundown secara utuh perjalanan dinasnya itu Pak. Oke. Mengapa? Prinsip, Uh, prinsip apa? Mentor setuju gitu. Udah iya, ACC. justru justru Oke. dari mentor diarahkan lebih dikembangkan lagi Ya, karena kalau hotel terlalu terlalu sempit gitu kalau sempit cakupannya ya. katanya. Oke, nggak apa-apa Jadi yang penting sudah dari setuju. mentor justru yang ini Pak. Sip. Kenapa kenapa jadi terdapat perubahan ini? Fokusnya di ini Pak, di 4 poin ini, yaitu agenda pimpinan berisiko molor karena tidak ada estimasi waktu yang jelas. Makanya dibutuh itinerary atau rundown schedule yang jelas. Lalu yang kedua, sekretaris kesulitan menyiapkan kebutuhan mendadak karena itinerary-nya kurang detail. Lalu yang ketiga, potensi miscommunication antar tim internal sekretaris dan protokol dan tim eksternal meningkat, terutama saat melibatkan pihak eksternal. Lalu yang keempat, pelaksanaan kegiatan pimpinan tidak termonitor secara detail oleh atasan sekretaris, yaitu Kepala Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian Ibu Diana. Lalu yang berikutnya, penetapan core isunya, yang pertama itu kurangnya detail penyusunan itinerary perjalanan dinas pimpinan. Jadi agenda pimpinan itu sangat kompleks, pimpinan itu banyak sekali agendanya dan seperti ada transit di bandara, terus kayak perpindahan antar lokasi, jam istirahat, hingga kegiatan informalnya, hingga makan siang dan lain sebagainya. Hal ini berdampak pada citra profesionalisme ASN dalam mendukung pimpinan. Gagasan penyelesaian saya ada dua, yaitu pertama menyusun template itinerary perjalanan dinas. Yang pertama itu menyusun template itinerary perjalanan dinas yang lebih detail dengan mencantumkan jam, lokasi, kegiatan, serta penanggung jawab di setiap agenda, serta membuat checklist kelengkapan, persiapan pelaksanaan kegiatan pimpinan seperti referensi dalam pengajuan pembiayaan pimpinan kepada bendahara. Lalu yang kedua, melakukan koordinasi rutin dengan Biro Umum, bagian protokol, dan pihak eksternal terkait. Lalu ya, isu kedua yaitu belum optimal koordinasi agenda pimpinan. Saya memiliki gagasan penyelesaian yaitu membuat sistem kalender digital bersama atau shared calendar yang dapat diakses oleh seluruh pihak terkait, yang dimana waktunya itu secara real time. Lalu yang kedua, menetapkan mekanisme rapat koordinasi singkat atau briefing sebelum pelaksanaan perjalanan dinas agar semua pihak memahami urutan acara dan tanggung jawab masing-masing. Lalu yang ketiga, misinformasi alur berkas putusan sidang pleno. Di komisi judisial itu terdapat yang namanya berkas putusan sidang pleno, Pak. Jadi untuk meminimalisir misinformasi atau berkas ini udah sampai di mana gitu. Jadi terdapat dua gagasan yaitu membuat flowchart, alur berkas putusan sidang pleno yang jelas, dan titik-titik kontrol untuk memastikan setiap tahapan dokumentasi, serta memanfaatkan sistem digitalisasi arsip
dan notifikasi otomatis untuk meminimalisir keterlambatan distribusi dan mencegah misinformasi antar unit. Penetapan kondisinya dengan analisis USG, urgency, seriousness, sama growth, dari kurangnya detail penyusunan itinerary, lalu belum optimal koordinasi agen pimpinan, dan misinformasi. Dihasilkan bahwa dari kurangnya detail penyusunan itinerary, urgensinya 5, seriousness-nya 5, dan growth-nya 4. Lalu belum optimal koordinasi agen pimpinan, urgensinya 4, seriousness-nya 4, growth-nya 3. Lalu misinformasi alur bekas putusan sidang pleno, urgensinya 4, seriousness-nya 3, dan growth-nya 3. Sehingga dari jumlah ini terlihat jelas bahwa dari itinerary mendapatkan jumlah yang lebih besar, sangat besar, yaitu paling besar, 14, dan peringkat kualitasnya tentu yang pertama. Lalu Oke, disusul oleh coba langsung ke analisis penyebab core issue. yang, oh Oke, ya ini sudah. ya Pak. Ya, Oke, izin Pak. Berdasarkan analisis USG-nya yaitu, lempar aku. Izin Bapak. siapa yang ngelempar, Mbak? Maksudnya sinyal saya ini Pak, Lep-lepnya. iya agak stabil tadi Pak. Udah saya izin share ulang ya Pak. Ya, Hmm. Maaf ya Pak kendalanya. Izin apakah sudah terlihat? belum kayaknya. Apakah sudah? Sudah belum Pak? Belum. Belum ya? Mm-mm. Saya atau saya off? Coba, Sudah terlihat Pak? belum. Belum. Sudah Pak. Saya sudah share. Hmm. Coba off cam tapi share screen gitu. Terlempar. Halo Pak. Izin Oke, Bapak. nah, Sudah terlihat ya? lihat. Mohon maaf Bapak atas kendala jaringannya. Izinkan saya melanjutkan lagi. Dari core issue terpilih itu kurangnya detail penyusunan itinerary perjalanan dinas pimpinan. Dari gagasan terpilihnya yaitu menyusun template itinerary perjalanan dinas yang komprehensif, yang memuat waktu, lokasi, kegiatan, serta penanggung jawab, dan checklist persiapan pelaksana kegiatan sampai dengan estimasi biaya kegiatan. Terdapat 4 kegiatan tentunya. Yang pertama studi dokumen dan benchmarking. Kalau analisisnya mana, Mbak? Analisis, Analisis isunya. analisisnya Analisis tadi di, penyebab. tadi di bagian atas ini Pak. Atau Oh, tadi saya langsung kayak gabung di atas ini sih Pak. oh, Maaf izin sini. Pak. Oke, oke, Ah, terus. saya scroll ke bawah lagi Pak. Ya, Baik, izin ya Pak. Tahu seharusnya analisis itu di bagian bawah ya Pak ya, bukan di atas. coba selesaikan aja dulu nanti sekalian deh ininya. Oke, baik Pak. Oke, terdapat keempat kegiatan. Kegiatan pertama itu studi dokumen dan benchmarking, yaitu saya mengumpulkan seluruh contoh itinerary perjalanan dinas pimpinan dari senior-senior sekretaris saya, lalu melihat juga dari beberapa website, dan diskusi dengan mentor, mana nih yang paling bagus untuk bisa diadopsi menjadi schedule atau itinerary baku untuk perjalanan dinas di instansi KY, khususnya untuk sekretaris dan mendampingi perjalanan dinas pimpinan.
Yang pertama itu bukan contoh itinerary-nya. Hal ini bertujuan untuk mendapatkan gambaran awal mengenai format itinerary yang umum digunakan dan menemukan kelemahan yang perlu diperbaiki. Output-nya tentunya berupa ringkasan perbandingan format itinerary dan best practices-nya. Lalu kegiatan 2 yaitu penyusunan draft template itinerary secara terperinci. Saya akan membuat template bersama dengan bimbingan mentor tentunya yang mencakup jam kegiatan, lokasi, kegiatan inti, waktu istirahat, beberapa lokasi, dan penanggung jawabnya. Bertujuan untuk menghasilkan rancangan awal yang dapat diuji coba. Outputnya berupa draft template itinerary perjalanan dinas pimpinan. Lalu yang ketiga, simulasi dan uji coba itinerary. Untuk mengisi salah satu dari agenda perjalanan dinas seperti rapat koordinasi, kunjungan kerja, atau sidang di luar kota, dan lain sebagainya. Hal ini bertujuan untuk menguji efektivitas template, apakah detailnya membantu meminimalisir kendala teknis. Outputnya berupa dokumen itinerary simulasi yang bisa diuji coba atau versi uji coba. Lalu kegiatan keempat, evaluasi dan finalisasi template-nya. Dengan meminta masukan dari mentor dan atasan serta melakukan perbaikan sesuai saran. Hal ini bertujuan untuk menyempurnakan template itinerary agar siap digunakan secara berkelanjutan. Outputnya yaitu template final itinerary perjalanan dinas pimpinan yang siap dipakai. Lalu ini Bapak dan Ibu seluruh pegawai diinformasikan ada analisis fishbone-nya dari kurangnya detail penyusunan itinerary perjalanan dinas pimpinan. Terdapat metode, man, machine, material, measurement, dan environment. Dari metodenya yaitu itinerary disusun hanya garis besar tanpa format baku, lalu dari man-nya atau SDM yaitu sekretaris hanya berfokus pada hal teknis dibanding agenda, lalu machine-nya belum ada sistem digital sederhana yang efektif. Dan materialnya, data detail sering tidak tersedia sejak awal perjalanan dinas. Lalu measurement-nya, evaluasi perjalanan dinas belum efektif. Dan environment-nya, tekanan anggaran mengakibatkan perubahan agenda perjalanan dinas. Ini untuk analisis lebih detailnya, Pak, dari penjabaran fishbone di atas. Lalu saya izin langsung ke bawah ya, Pak. Lalu untuk penyelesaian core issue-nya, 3.4, misalnya core issue-nya, judul sudah disepakati dengan mentor, optimalisasi penggunaan itinerary perjalanan dinas pimpinan secara sistematis dan efektif. Strategi penyelesaiannya yaitu menyusun template rundown secara detail, berisikan jam, agenda, lokasi, estimasi waktu, dan catatan khusus. Lalu melakukan koordinasi awal dengan biro umum, penyelenggara acara, dan pihak terkait untuk menghimpun data waktu dan lokasi. Menggunakan tools digital seperti Google Calendar dan Excel agar rundown mudah diakses pimpinan dan sekretaris. Lalu membuat evaluasi. Jika perjalanan dinas sudah selesai, dibuat evaluasinya untuk perbaikan agenda berikutnya, agenda rundown berikutnya. Manfaatnya, yang pertama bagi pimpinan tentunya agenda lebih efektif dan tepat waktu dan minim hambatan. Lalu yang kedua, pimpinan bisa fokus pada substansi kegiatan bukan teknis perjalanan. Lalu bagi sekretaris untuk mempermudah koordinasi dan kesiapan menghadapi kebutuhan mendadak dan mengurangi potensi miskom dengan pihak terkait. Bagi organisasi yaitu khususnya KAI sendiri, tentunya meningkatkan citra lembaga karena agenda telah berjalan maksimal. Lalu efisiensi waktu dan dukungan kerja lebih optimal. Bagi negara bagian KRI yaitu penggunaan anggaran berjalan lebih efektif dan mendukung prinsip akuntabilitas ASN dalam birokrasi modern. Dan bagi atasan sekretaris yaitu kepala bagian TU dan kepegawaian sebagai bagian dari kontrol dalam pelaksanaan kegiatan pimpinan dan sekretaris. Lalu ini materi kerancangannya, Pak. Izin unit kerja saya dari bagian TU Kepegawaian, Biro Umum Komisi Yudisial Republik Indonesia, identifikasi isinya kurangnya detail dalam penyusunan itinerary perjalanan dinas pimpinan sehingga mengurangi efektivitas agenda kedinasan. Isu yang diangkat kurangnya detail penyusunan itinerary perjalanan dinas pimpinan. Dan gagasan pemecahan isunya yaitu menyusun template itinerary perjalanan dinas yang lebih detail dengan mencantumkan jam, lokasi, kegiatan, serta penanggung jawab di setiap agenda. Dari kegiatan pertama yaitu studi dokumen dan benchmarking. Kegiatan yang pertama yaitu mengumpulkan contoh itinerary dari sekretaris sebelumnya dan benchmarking untuk mengetahui best practices. Lalu dari sini dibuat output atau hasilnya berupa ringkasan perbandingan format itinerary serta catatan best practices. Hal ini berkaitan dengan nilai-nilai berakhlak diantara berorientasi pelayanan, kompeten, dan kolaboratif. Dan sesuai dengan visi misi organisasi Komisi Yudisial yaitu meningkatkan
kredibilitas lembaga melalui kesiapan sekretaris, lalu untuk misinya yaitu mendukung pimpinan dalam agenda peningkatan kapasitas hakim dengan persiapan yang baik. Dan tentunya berkaitan lagi dengan nilai berakhlak. Coba lihat scroll ke bawah. Kalau ke bawah, maaf. Ini Pak, yang ini. Atau, Nah, nanti itunya diisi juga ya. Eh, kan oh iya, aktualisasi itu habituasi itu hari apa sih? Tanggal berapa kalau di jadwal? Nah, nanti sesuaikan dengan hari pertama habituasi atau aktualisasi sampai dengan selesai si penerapan ininya ya. Eh, ini ini lebih ke ini ya, kegiatan 1, 2, 3, 4 gitu. Jadi totalnya kegiatan 1, 2, 3, 4 ada apa? Karena kan satu gagasan itu 4 kegiatan kan ya. iya Bapak, benar Jadi Bapak. mata pelatihannya kan berakhlak ada 7, kemudian kegiatannya ada berapa? Misalnya kalau kegiatannya ada 4, nah berarti yang ke 1, ke 2, ke 4-nya diisi itu. Ada berapa kali penerapan gitu. Oke, nanti saya bahas dari atas ya Mbak ya. Ini kan udah akhir bab 3 ya. Baik Pak. Kita coba dari atas ya. Dari deskripsi isu. Nah, untuk deskripsi isu itu, teman-teman yang lain juga kalau misalnya masih perlu untuk diperbaiki, silakan sambil cek apa pekerjaannya juga gitu ya. Nah, untuk deskripsi isu itu, eh, Mbak Halida di sini mencoba menerangkan alasannya kenapa memilih 3 isu gitu, Mbak. 3 isu yang belum ditepis gitu. Ini kan awal pertama Mbak Halida itu atau teman-teman itu kan melihat ada isu apa aja sih di lingkungan kerja gitu. Misalnya masalah kedisiplinan pegawai atau ada masalah kurang optimalnya penggunaan laporan keuangan atau isu yang ketiga adalah tentang ini praktik itinerary perjalanan dinas gitu. Nanti yang akan dipilih Mbak Khalida gitu kan. Nah, 3 isu itu Mbak Khalida jelaskan apa namanya? Semuanya menggunakan kalimat negatif ya. Misalnya kurang optimalnya pemanfaatan hasil laporan keuangan. Yang kedua, kurang disiplinnya pegawai dalam menggunakan mesin absensi misalnya, atau belum dibuatnya itinerary perjalanan pimpinan sehingga sering terjadi permasalahan gitu. Nah, ketiga deskripsi itu dibahas satu persatu. Itu yang pertama. Nah, kemudian setelah deskripsi itu dibahas, dibuat tabel isu permasalahan di lingkungan kerja tadi yang berisi 3 isu tadi. Nah, tabel matrikulasinya itu kotak-kotaknya itu berisi misalnya nomor, tabel kedua isu, kondisi saat ini seperti apa, dilengkapi foto kalau bisa atau screenshot apa gitu yang bisa mendukung kondisi saat ini. Kemudian di tabel selanjutnya, di kolom selanjutnya ada dampak. Nah, dampaknya ini seperti apa gitu. Dan kolom pihak yang terdampak itu. Nah, kemudian sesudah itu buatlah tabel hubungan isu tadi yang 3 itu dengan manajemen ASN dan Smart ASN. Jadi kolomnya itu berisi hubungan isu dengan manajemen ASN-nya itu, kolomnya itu nomor, isu, ketidaksesuaian konsep, manajemen ASN-nya apa, Smart ASN-nya apa gitu. Misalnya belum atau tidak optimalisasinya pembuatan itinerary. Nah, ketidaksesuaian konsep dengan manajemen ASN-nya apa gitu kan. Misalnya menerapkan prinsip akutabilitas dan efektivitas dalam penjadwalan kegiatan tata usaha kepemimpinan gitu. Nah, dalam Smart ASN-nya ketidaksesuaian konsepnya apa? Ini memperlihatkan rendahnya literasi digital misalnya. Atau keterlambatan dalam pendataan jadwal pimpinan misalnya seperti itu.
Nah, ini masih isu yang 3 tadi ya, belum ditepis gitu. Nah, sesudah dibuat tabel isu permasalahan dan hubungan isu dengan manajemen ASN dan smart ASN, nah dibuatlah baru penetapan core isunya, membuat tapisan isu yang USG. Tadi saya udah lihat udah betul ya, menggunakan tapisan apa namanya? Tapisan isunya menggunakan USG, udah dibuat udah dijelasin sama Mbak Khalida gitu kan. Deskripsinya seperti apa, kemudian penjelasannya USG itu seperti apa, dibuat kategorinya juga, nah, kemudian dinilai dan akhirnya dipilih isu yang tadi ya Mbak ya. Oke, coba lihat ke bawah. Coba lihat ke bawah. Nah, itu kan. Hup. Nah, udah di situ tadi ini eh, udah terpilih akhirnya core isunya berarti kan ya. Core isunya itu berarti kurang detailnya penyusunan itinerari perjalanan dinas pimpinan gitu kan. Nah, ini di sini belum ke gagasan yang terpilih sebetulnya, kebalik. Setelah ini selanjutnya itu langsung ke analisis penyebab core isu yang menggunakan fishbone tadi. Tadi fishbone-nya udah benar gitu ya. Cuman ini banyak yang apa tata urutannya gitu salah gitu. Belum sesuai dengan ketentuan. Nah, dibuat analisis fishbone diagramnya seperti apa. Tadi udah betul ya, dijelasin gitu kan. Eh, Kalau misalnya ada 6M, masing-masing M dijelasin apa apa aja gitu kan. Nah, setelah itu baru ke penyelesaian core isu gitu. Baru ke penyelesaian core isu. Nah, di penyelesaian core isu ini muncul baru untuk menjawab permasalahan tersebut, misalnya dirumuslah gagasan penyelesaian melalui, nah itu tadi, kan masalahnya itu coba eh, tadi apa sih masalahnya itu? Nah ini nih jadi optimalisasi penggunaan itinerari perjalanan dinas pimpinan secara sistematis dan efektif. Nah inilah apa namanya penyelesaian core isunya. Tapi ini dibuat narasi gitu. Ada narasinya lah gimana gitu kan. Bahwa kurang optimalnya misalnya penggunaan itinerary ini secara digital di bagian TU pimpinan menjadi salah satu kendala. Nah, maka untuk menjawab permasalahan itu dibuatlah seperti ini, nah gitu. Nah, kemudian buatlah nomor selanjutnya buat tabel keterkaitan antara gagasan kreatif itu dengan manajemen dan ASN dan smart ASN yang di agenda 3 itu ya. Nah, ini kan gagasan kreatifnya nih, membuat optimalisasi itu kan. Nah, ini si gagasan kreatif ini bisa juga menjadi sebuah judul gitu. Bisa judul rancangan aktualisasi. Sehingga tadi si kolom keterkaitannya ada gagasan kreatif, kolom selanjutnya gagasan kreatif, subkolomnya ada dilihat dari manajemen ASN apa, dilihat dari smart ASN apa gitu. Nah, teman-teman yang lain silakan memperhatikan dulu. Kalau misalnya nanti bingung, silakan dicatat dulu. Nanti kita apa bahas satu-satu ya. Nah, baru apa namanya? Silakan setelah itu udah ada gagasan kreatifnya, baru dibuat apa namanya? eh Penjabaran gagasan kreatifnya seperti apa gitu, tuh kan? Penjajaran gagasan kreatif itu eh, apa namanya akan berjalan seperti apa gitu si si apa namanya si ide-ide kreatif itu. Nah, kemudian selanjutnya terakhir sebelum masuk ke matriks kolom berakhlak tadi, nah silahkan
dalam mewujudkan gagasan itu akan melakukan kegiatan apa saja, gitu. Akan melakukan kegiatan apa saja untuk mewujudkan gagasan itu. Nah, minimal harus ada 4 kegiatan. Akan melakukan kegiatan apa saja dalam mendukung gagasan tadi. Minimal 4 kegiatan. Nah, masing-masing kegiatannya ada tahapan-tahapan gitu. Minimal 4 kegiatan dalam satu kegiatannya ada tahapan-tahapannya. Itu mungkin eh, yang harus Mbak Khalida perbaiki. Nanti nggak usah bingung, di akhir nanti saya kasih contohnya. Tapi yang penting awalnya teman-teman mengerti dulu contoh belakangan. Oke ya, nanti catat aja dulu kalau ada pertanyaan, nanti kita sambil jawab. Baik, Bapak, terima kasih atas saran dan masukannya. Ya, sama-sama. Maaf kendala sinyal ya, Pak, saya terlempar berkali-kali. Oke, nggak apa-apa. Oke, selanjutnya siapa? Ada yang mau coba Saya, Pak. presentasikan? Ya, ayo boleh, Pak. Siap, siap. Saya. Silakan, Mau Mbak. izin share screen Ya, ya, Pak. oke. Mau izin, Pak. Apakah udah terlihat? Mohon izin, apakah sudah terlihat share screen-nya? Ya, sudah. Silakan diuraikan sesingkat mungkin ya. Oke, baik Bapak. Terima kasih atas waktunya. Perkenalkan, saya Elvi Limangraini dari Jabatan Penata Kelola Bangunan Gedung dan Permukiman. Jadi untuk pertama yaitu permasalahan isu yang ada di bidang saya sendiri, yaitu pertama ada terkait peminjaman ruangan rapat yang masih manual. Jadi di sini lingkup isunya dari sub bagian rumah tangga tentunya. Nah, di kondisi saat ini peminjaman masih melalui pesan WhatsApp, Pak, secara manual dan dimonitoring juga secara manual dengan data dukung sebagai berikut ini, Pak. Jadi saya ada Excel sendiri yang dimana saya mengisinya satu-satu gitu, Pak, dari data ini, dari data form permintaan yang dikirim melalui WhatsApp. Lalu yang kedua ada masalah terkait green building, terutama di sensor cahaya yang belum maksimal, di mana dalam penggunaan green building, terutama di fitur sensor cahaya ini belum dilaksanakan secara optimal, sehingga penggunaan energi yang kurang optimal. Terlihat di sini lorong di situ belum menggunakan sensor otomatis, sehingga lampu itu tetap nyala terus gitu, walaupun tidak ada kegiatan atau tidak ada pejalan kaki pegawai yang lewat di situ. Lalu ada rapat juga ketika penggunaan lampu itu tidak otomatis, sehingga kalau misalnya mungkin pegawai ini lupa matikan lampu atau apa, itu tetap nyala sehingga energi yang dikeluarkan lebih banyak, sehingga tidak optimal juga dalam penggunaan energi. Lalu isu yang ketiga itu tentang penghijauan vertikal dalam indoor dan outdoor. Dalam indoornya penggunaan penghijauan di indoor ini kurang maksimal karena tanaman yang digunakan masih belum sesuai terkait green building ini, Pak. Ini yang di dalam indoor dia masih menggunakan tanaman-tanaman yang palsu gitu. Jadi penggunaan udaranya tuh masih kurang maksimal. Lalu yang kedua di outdoor dia kurang tertata dengan rapi. Lalu dalam masalah-masalah tersebut saya menggunakan teknik USG, yaitu urgency, seriousness, dan growth, sehingga didapatkan
prioritas yang utama adalah masalah peminjaman ruangan. Lalu dari tabel tersebut, saya menganalisis penyebab kenapa isu tersebut menjadi prioritas pertama. Jadi dengan metode Fishbone. Di sini ada manusia, mesin, material, dan metode. Sehingga didapatkan penyebabnya yaitu belum tersedia sistem digital peminjaman ruang rapat. Lalu dari hasil analisis tersebut, saya membuat beberapa alternatif solusi yang dimana dari alternatif solusi itu lebih setelah dianalisis memiliki dua yang terutama, dua isu yang utama, dua solusi utama. Yang pertama itu membuat sistem yang terintegrasi dengan Excel. Terus yang kedua itu sistem yang terintegrasi dengan WA dan WA. Berikut solusi kreatif menurut berdasarkan manajemen ASN sebagai pelaksana kebijakan publik, lalu sebagai penyedia pelayanan publik, lalu sebagai perikat persatuan dan kesatuan bangsa. Lalu ketiga, ada solusi kreatif berdasarkan nilai Smart ASN sebagai ASN, yaitu sebagai berikut bisa dilihat. Nah, dari hasil tersebut, saya mendapatkan beberapa manfaat untuk gagasan penyelesaian core isu tersebut, yaitu pertama efisiensi waktu, kedua ada transparansi dan akuntabilitas, lalu ketiga ada aksesibilitas dan kemudahan sistem, lalu kelima ada monitoring dan evaluasi yang otomatis, lalu terakhir kita dapat mendukung digitalisasi di era modern saat ini. Lalu dari gagasan tersebut, maka saya membuat matriks rancangan aktualisasi dengan berikut. Ada 5 kegiatan, yaitu pertama kegiatannya pemahaman regulasi atau prosedur peminjaman ruangan, di mana kegiatannya sebagai berikut. Lalu yang kedua, kegiatan kedua itu ada identifikasi kebutuhan sistem digital, di mana kita akan membuat susunan alur untuk menyusun dokumen kebutuhan sistem digital kita. Lalu ketiga ada kegiatan membuat form digital atau form untuk pengaplikasian digital tersebut. Lalu kegiatan berikutnya adalah integrasi dan sosialisasi tentang sistem digital yang telah kita buat. Lalu terakhir ada evaluasi terkait penyempurnaan sistem digital yang telah saya buat. Lalu dari hasil tersebut diaplikasikan dengan nilai berakhlak, yaitu pertama ada berorientasi pelayanan. Nah, kegiatan-kegiatan tersebut diselaraskan dengan nilai berakhlak. Mungkin yang pertama itu berorientasi pelayanan itu lebih ke responsivitas saya, kualitas, sama kepuasan. Lalu kedua ada akuntabel tentang transparansi, tanggung jawab, sama kejujuran. Tiga ada kompeten, yaitu tentang pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja. Lalu ada harmonis tentang komunikasi dan kerjasama dalam kegiatan tersebut. Lalu kelima ada loyal tentang kepatuhan dan dedikasi saya terhadap kegiatan tersebut. Lalu keenam ada adaptif, fleksibilitas dan inisiatif saya dalam kegiatan tersebut. Lalu terakhir ada kolaboratif, jadi ada kerja tim dan kemitraan dalam kegiatan tersebut. Berikut ada rencana jadwal pelaksanaan aktualisasi saya, yaitu pertama, untuk kegiatan pertama itu di minggu keempat bulan September. Lalu yang kedua ada rancangan solusi itu di bulan Oktober minggu pertama. Lalu ada pengembangan sistem yaitu lebih lama, jadi ada 3 minggu di Oktober. Lalu yang keempat ada uji coba dan evaluasi itu di 1 minggu November. Lalu terakhir ada implementasi dan monitoring terkait kegiatan di 2 minggu, dilaksanakan 2 minggu.
Mungkin sekian pemaparan dari saya. Mungkin kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Makasih, Pak. Itu pemaparan saya. Sebentar ya, saya jawab dulu WhatsApp. Oke. Tadi yang untuk secara umum nanti akan saya jelaskan ya. Cuman tadi yang fokusnya saya lihat di ini Mbak, coba tabel penerapan berakhlak. Nah, ini coba ke atas lagi. Nah, ini. Nah, jadi mohon dicatat. Nah, terutama di kolom keterkaitan substansi mata pelatihan ini ya, agenda 2 nilai berakhlak, itu sebetulnya nggak harus semua berakhlak itu masuk ke dalam kegiatan gitu si nilai-nilainya tuh. Nah, Mbak Elok coba analisis lagi atau cari lagi atau konversi lagi kira-kira dalam memahami regulasi prosedur ini apa sih yang dominan dari berakhlak gitu. Kalau misalnya, oh iya, saya kompeten aja deh. Kompeten itu berarti kan kita harus apa namanya? Misalnya punya kemampuan untuk memahami regulasi misalnya. Itu bisa gitu kan. Nah, misalnya harmonis. Nah, memang ada nggak sih kegiatan koordinasi itu dengan antar unit gitu? Kalau memang ada ya silakan apa dicatat di situ gitu kan. Nah, loyal itu di sini tuh lebih ke bagaimana Mbak Elok apa namanya bisa menerjemahkan arahan-arahan pimpinan gitu. Nah, kalau misalnya poinnya adalah jangan kita tuh karena ingin dinilai semuanya nilai berakhlaknya masuk ke sini dipadu-padankan aja atau dicocokkan seadanya gitu atau dipaksakan berakhlak padahal enggak juga gitu. Kalau berorientasi pelayanan oke lah ada semuanya dilakukan dalam rangka peningkatan pelayanan. Nah, itu sih catatan saya untuk yang apa namanya eh, kolom matrikulasi berakhlaknya. Nah, kemudian di matrik yang terakhir, yang kedua, coba Mbak, yang terakhir, yang setelah tadi berakhlak. Nah, eh, eh, ini di ini saja ya, disederhanakan lagi kolomnya bahwa kolom itu cukup dengan membuat rekap saja gitu. Mata pelatihan atau nilai berakhlaknya apa kan di samping berorientasi pelayanan, aku tambah kompeten, harmonis, loyal, adaptif, kolaboratif. Nah, rekapitulasi nilai ASN berakhlaknya Mbak Elok itu dalam mendukung, dalam menciptakan gagasan itu ada berapa kegiatan. Misalnya kalau misalnya ada 4, berarti kegiatan ke-1, kedua, ketiga ini berakhlaknya ada berapa kali gitu. Nah, ini ada 5 kegiatannya ya. Ini cuma diisi aja 1, 2, 4, misalnya 3 gitu. Nggak usah apa? Nggak usah dibikin apa deskripsi lagi gitu. Ini cukup ini nih yang 4, 5, 4, 5, 3 ini cukup seperti itu gitu. Jadi nggak usah bikin apa? Nggak usah bikin deskripsi lagi gitu. Jadi langsung aja tulis angkanya. Oke, itu saja ya kalau yang untuk eh, saya khusus menggarisbawahi. Kalau yang lainnya sepertinya umum nanti akan saya beri penjelasan umum setelah
semuanya selesai memaparkan. Oke, makasih Mbak Elok ya. Itu catatan khususnya. Catatan umumnya nanti setelah yang lain juga sudah memaparkan. Silakan, next selanjutnya. Baik, Bapak. Terima kasih Bapak atas Ya, saran dan masukannya. makasih Mbak. Pak izin Pak, saya Pak. Silakan Mas Bagus. Dah. Oh, iya. Oh, Mas Izin Bagus. saya screen ya Pak. Oh, Sudah terlihat Pak? kan dengan singkat ya. Oke, baik. Sebelumnya terima kasih Pak Ferdi. Izin saya memberikan paparan tugas saya, yaitu rencana aktualisasi. Di sini saya mendeskripsikan isu, ada 3 isu yang saya bahas di rencana aktualisasi saya, yaitu yang pertama, evaluasi dan penyesuaian program pengembangan SDM belum dilakukan secara berkala. Yang kedua, belum adanya tim asesor internal di unit pembina JFPK dalam mengembangkan dan melakukan uji kom. Yang ketiga, belum adanya sistem yang terintegrasi dalam pengembangan sumber daya manusia di unit pembina jabatan fungsional penata kehakiman. Di sini isu yang pertama itu isu evaluasi dan penyesuaian program pengembangan SDM belum dilakukan secara berkala. Saat ini untuk melakukan secara berkala itu belum dilaksanakan karena yang pertama kita kekurangan sumber daya Pak ya. Nah, di sini saya memberikan sedikit saya berdiskusi sama mentor saya, kebetulan langsung kepada atasan saya. Selama saya bekerja di sini, saya sudah melakukan identifikasi apa yang pertama yang tadi evaluasi dan penyusunan program pengembangan. Terus di sini juga ada belum adanya tim asesor internal Pak. Lalu yang ketiga itu belum ada sistem yang terintegrasi. Di mana sebenarnya sudah ada Pak. Kita sudah ada LMS tetapi hanya sebagai media pembelajaran e-learning saja. Belum adanya sistem yang notabene untuk melihat riwayat dari pegawai khususnya jabatan fungsional penata kehakiman itu untuk pelatihan seperti itu. Lalu di sini saya menggunakan analisa AKPL. Ya, yang pertama itu isu yang pertama isu evaluasi dan penyesuaian program pengembangan SDM belum dilakukan secara berkala. Untuk analisa AKPL-nya di tengah total 16. Lalu yang kedua, belum adanya tim asesor internal di unit pembina JFPK, ada di 11 totalnya. Lalu yang ketiga, belum adanya sistem yang terintegrasi dalam pengembangan sumber daya manusia, dengan total 15. Lalu di sini saya mendeskripsikan secara tertulis. Di sini isu ini benar terjadi di instansi di mana pengembangan seperti seminar, pelatihan dan sebagainya itu hanya bersifat formalitas dan belum memberikan dampak karena rata-rata mereka itu hanya mengejar 20 JP. Lalu datanya hasil evaluasi internal JPK menunjukkan minimnya implementasi kinerja. Lalu di sini saya menganalisa kekelayakan. Di sini menyangkut peningkatan kompetensi karena emang kita di unit pembina ini melakukan pengembangan kompetensi khususnya di unit JPK. Lalu di sini data faktanya menurunnya identitas kepercayaan publik terhadap kinerja Komisi Yudisial akibatnya tusi dari Biro Teknis tidak mengalami peningkatan karena rendahnya kompetensi teknis jabatan fungsional kehakiman. Lalu ada problematik di sini, isu ini berkaitan dengan perencanaan pengembangan kompetensi, metode dan evaluasi pasca pelatihan yang belum optimal. Lalu
Data faktanya, pelatihan tidak didasarkan pada kebutuhan kinerja TNA atau teknik need analysis dan tidak adanya tindak lanjut dari pasca pelatihan. Lalu ada layak di sini, isu ini sangat realistis untuk dicarikan solusinya. Desain pelatihan monitoring hasil penguatan evaluasi berbasis kinerja, rekomendasi dari berbagai instansi pemerintah untuk melakukan reformasi pelatihan, JPK berdampak pada kerja. Di sini saya mencoba untuk melakukan analisa penyebab isu menggunakan diagram Fishbone, yang di mana ada environment, method, man, machine, material, and measurement. Di sini environment-nya kebijakan anggaran ya Pak ya. Di luar kendali saya itu. Dan kebetulan di Komisi Yudisial juga belum ada pusdiklat. Lalu ada metodenya juga kita belum ada pedoman baku untuk melakukan pelatihan. Sedang digodok untuk instrumennya. Lalu di sini untuk SDM-nya juga kita kekurangan SDM ya Pak ya. Dari unit pembina sendiri kita ada 7 orang, yang dimana 1 kepala subbidang dan 6 orang yang terdiri dari 2 CPNS, saya sama teman saya. Lalu ada tim Ujikom 1 orang, lalu ada 1 tim buat pengembangan potensi dan 1 lagi dari tenaga lainnya itu bersifat untuk administratif seperti itu. Lalu di sini juga mesinnya sistem belum optimal. Kemarin saya melakukan pelatihan fungsional di LAN Jatinangor, kebetulan sekalian saya mengamati ternyata sistem yang kita terapkan menggunakan LMS itu belum optimal. Karena yang pertama kita sering mengalami down ketika akses tersebut secara bersentak begitu Pak. Lalu kebetulan ada material juga di sini, keterbatasan perangkat teknologi individu. Kebetulan CPNS itu perangkatnya masih menggunakan pribadi, yang dimana perangkat tersebut tidak sesuai dengan standar yang berlaku. Kadang-kadang masih ada yang mungkin masih ada yang Core i3 atau masih yang mungkin Celeron dan lain-lain seperti itu. Dan measurement-nya kita juga metode pengukuran yang lambat seperti itu. Nah, berdasarkan dari Fishbone ini, saya mencoba untuk menganalisa USG, yang dimana itu ada urgency, seriousness, dan growth. ISO evaluasi ini tetap berada di angka yang tertinggi, itu di 12. ISO evaluasi dan penyusunan program pengembangan SDM yang ke-12. Kemudian nomor 2-nya belum adanya sistem yang terintegrasi pengembangan sumber daya manusia di unit pembina di angka 11. Dan yang terakhir, belum adanya tim asesor internal di unit pembina melakukan uji kom. Di sini saya mencoba untuk memberikan gagasan penyelesaian core issue, yang dimana saya ada 5 alternatif, yaitu yang pertama menyusun sistem evaluasi pelatihan berbasis sheet yang tersedia di dalam LMS. Sebenarnya di LMS itu sudah ada sheet-nya tanpa mengurai esensi dari kinerja dari LMS. Sebenarnya ada, bisa saya pakai Google Sheet gitu kan, tetapi saya mencoba untuk menguatkan dari LMS tersebut. Terus yang kedua, melakukan evaluasi pasca pelatihan secara berkala dengan sistem mentoring antara peserta dan pendamping selama 3 bulan. Yang ketiga, meningkatkan frekuensi pelatihan dengan memperhatikan hasil mentoring. Hasil dari kegiatan mentoring dijadikan sebagai pertimbangan dalam pelatihan lanjutan. Lalu yang keempat, menyusun instrumen evaluasi setiap agenda pelatihan, workshop on the job training. Lalu yang kelima itu meningkatkan kebutuhan pelatihan pada trainer pelatihan internal. Di sini ada manfaatnya dari gagasan penyelesaian core issue. Ide ini muncul dari kebutuhan untuk mendapatkan umpan balik yang cepat, efisien, dan terstruktur dari peserta pelatihan dengan kegiatan pengembangan atau kegiatan pengembangan lainnya untuk menilai apakah pelatihan dan model pengembangan lainnya memiliki dampak pada kompetensi pegawai. Dengan ini saya memanfaatkan LMS JFPK yang tersedia tool survei dan kuesioner, maka pengguna tidak lagi menggunakan kertas untuk mengisi kuesioner.
dalam LMS itu juga semua pegawai JFBK itu sudah tercreate dan di mana mereka tinggal login aja seperti itu, Pak. Dan di LMS juga data tersimpan secara otomatis dan dapat di-compare dalam Microsoft Excel. Kemungkinan tim UP juga bisa menganalisa hasil evaluasi secara real time, bisa di-download kapan saja, dan tersedia juga analisa seperti chart, grafik, perhitungan otomatis. Tetapi ini menggunakan Excel ya Pak ya. Kalau dari LMS sendiri itu tersedianya hanya chart, seperti chart tinggi gitu, chart. Terus kemudian melakukan monitoring pelatihan dengan bantuan mentor. Tim pengembangan kompetensi dapat menilai indeks kebutuhan pelatihan guna meningkatkan kompetensi dan kinerja pegawai secara berkelanjutan, dengan harapan hasil pelatihan dan bentuk pengembangan kompetensi yang telah diikuti oleh pegawai tersimpan dengan baik sebagai pertimbangan untuk melakukan uji kom. Dengan meningkatkan frekuensi kebutuhan pengembangan kompetensi baik pelatihan, seminar, on the job training, magang, dan sebagainya, yang diharapkan dapat meningkatkan kinerja pegawai Komisi Yudisial sesuai Biro Teknis JFBK dengan dukungan trainer-trainer profesional dan pelatihan yang baik, sehingga restrukturisasi organisasi tetap berjalan dengan menempatkan pegawai yang sudah berkompeten di jabatan tersebut. Selanjutnya ini metrik rencana aktualisasi saya, Pak. Saya berada di unit kerja subbidang fasilitasi pembinaan jabatan fungsional penata kehakiman. Identifikasi isu saya yang pertama, evaluasi dan penyesuaian program pengembangan SDM belum dilakukan secara berkala. Yang kedua, belum adanya tim asesor internal di unit pembina JFK dalam mengembangkan dan melakukan uji kompetensi. Yang terakhir, belum adanya sistem yang terintegrasi dalam mengembangkan sumber daya manusia di unit pembina jabatan fungsional penata kehakiman. Lalu isu yang saya angkat yaitu evaluasi dan penyesuaian program pengembangan SDM belum dilakukan secara berkala. Gagasan pemecahan isu ini menyusun sistem evaluasi pelatihan berbasis sheet tersedia di dalam LMS. Di sini saya ada 5 kegiatan ya Pak. Yang pertama, melakukan konsultasi diskusi terkait rencana aktualisasi bersama mentor dengan tahapan penjaringan masalah dan kebutuhan unit kerja. Lalu kemudian ada penyusunan paparan. Coba di scroll ke bawah. Oke, baik. Oke. Kedua, mengumpulkan referensi. Yang ketiga, menyusun bahan evaluasi. Keempat, melakukan sosialisasi dan pengembangan sampel evaluasi. Yang kelima, mengolah sampel hasil evaluasi. Yang terakhir, membuat laporan. Dan berikut rekapitulasi rencana nilai ASN berakhlak saya. Dan terakhir, rencana jadwal kegiatan aktualisasi saya. Oke. Sekian. Terima kasih. Sama coba ke halaman 1, ada yang perlu digarisbawahi lagi. Halaman 1, Pak. Halaman pertama ya. Pendahuluan, Pak. Bab 1. Bab 3 halaman 1. Di deskripsi isu. Nah, Mas Bagus. Ya, Pak. Di deskripsi isu itu awalnya beri pengantar dulu lah gitu. Pengantarnya seperti apa gitu kan, secara umum gitu kan. Bagaimana mendapatkan isu ini gitu kan. Nah, udah dipilih kan 3 isu. 3 isu ini sudah mendapatkan udah oke ya pimpinannya. Sudah, Pak. Oke, nah selanjutnya si 3 isu ini udah benar ya dijelaskan masing-masing isu. Nah, cuman karena ini masih deskripsi isu, coba susun kalimatnya dengan kalimat negatif. Nah, seperti ini, isu evaluasi penyelesaian program pengembangan SDM belum dilakukan secara berkala. Nah, maka ini kalimat kalimat negatifnya adalah kata belumnya ini simpan di depan gitu. Belum dilakukannya evaluasi dan penyesuaian program pengembangan SDM secara berkala, berarti gitu. Jadi kalimat kata depannya, nah ini nih yang kalau makanya apa sih? Yang ini nggak perlu diuraikan dulu di sini gitu. Yang 3 ini tuh, yang 3 pertama berdasarkan tugas di atas, maka itu nggak usah diuraikan lagi. Nanti kasih aja kalimat pengantar pertamanya seperti apa. Nah ini yang udah masuk ke sini nih, yang berdasarkan 3 penugasan tersebut. Nah ini yang isu evaluasi ini ganti kalimatnya dengan
Nah, itu ganti dengan belum dilakukannya evaluasi penyesuaian program pengembangan SDM secara berkala gitu. Nah, isunya hapus isunya. Belum dilak Nah, belum dilakukannya evaluasi dan penyesuaian program pengembangan SDM secara berkala. Nah, seperti itu. Nah, ini jadi ini sebuah kalimat deskripsi isu. Coba yang keduanya. Nah, ini juga nggak usah pakai isu belum. Nah, langsung aja belum adanya. Belum Oke. ada tim asesor. Nah, yang ketiga juga sama. Nah, ini terus nanti yang dibawa kalimat ini terus gitu ya. Sampai akhirnya isu itu diberikan kalimat apa dikasihkan solusi. Nah, Oke, baik, Pak. kemudian dalam analisis isu coba tadi sudah betul ya ditapis isu yang tiga ini jadi satu pakai APKL. Ini udah di deskripsinya udah oke. Coba ke bawah lagi. Deskripsinya udah bagus. Ini sudah menggunakan core isu. Nah, sesudah ini kan sudah terpilih nih apa core isunya. Jadi jangan ditepis lagi nanti. Ini nggak perlu dilakukan Oh, lagi. Jangan ditapis lagi. Gitu. Jadi isu penapisan itu, teknik penapisan isu itu dilakukan untuk memilih ketiga isu gitu. Kalau sudah terpilih baru dianalisis pakai fishbone. Kalau udah pakai fishbone nggak perlu ditepis lagi gitu. Cukup oke, aja baik, udah Pak. sampai situ gitu. Oke, siap. Nah, oke secara spesifik itu yang saya highlight ya. Yang umumnya nanti kita barengan setelah teman-teman yang lain memaparkan. Oke, terima kasih Mas Bagus. Tolong itu Oke, diperhatikan ya. ya Yang siap, Pak. Terima yang kasih ya, lainnya Pak. udah bagus ya. Oke, selanjutnya siapa? Izin Pak, saya boleh Pak? Boleh. Silakan, Mas Rafif. Silakan dijelaskan dengan singkat ya. Masih di mute kayaknya, Mas. Ya Pak, udah masuk belum Pak? Oke. Oke, siap Pak. Jadi dari saya ada ada tiga isu utama Pak. Isu yang pertama itu ada kurang efisiennya manajemen penggunaan kendaraan dinas. Lalu isu yang eh, itu akan menyebabkan ketidakefisienan operasional, menurunnya kualitas pelayanan internal, melemahnya akutan tulis pengelolaan aset karena dari kita sistemnya masih pakai form biasa Pak, jadi rawan hilang dan rawan pencatatan tidak secara digital dan mungkin akan adanya ketidaksesuaian penggunaan. Lalu isu yang selanjutnya, yang kedua, saya itu ada belum optimalnya pengelolaan dokumen rumah tangga eh, masih sama isu utamanya karena semuanya masih manual, belum digital. Kelemahannya pun sama yang nanti akan berdampak pada akuntabilitas kita gitu, Pak. Lalu isu yang ketiga ada belum optimalnya tata kelola dan pencatatan barang habis pakai kantor, Pak. Jadi kebetulan saya di rumah tangga itu bertanggung jawab atas pengelolaan aset barang habis pakai kantor, Pak. Jadi selama ini belum ada pencatatan yang jelas kapan itu barang keluar, kapan barang masuk, belum ada pencatatan yang jelas. Jadi akuntabilitasnya juga dapat dipertanyakan. Lalu dari ketiga isu itu saya tepiskan dengan tapir USG atau tapiran isu, di mana manajemen penggunaan kurang dinas saya bagi jadi ada 5 penilaian, 4 itu mendesak, 3 itu cukup kalau 3 cukup serius, kalau 3 cukup
di mana penggunaan kurang dinas itu mendesak karena mempengaruhi mobilitas pimpinan dan menggoyahkan risiko tumpang tindihnya jadwal menjadi lebih tinggi, menjadi cukup serius karena berdampak pada akuntabilitas aset negara dan berpotensi meningkatkan biaya operasional. Perkembangannya itu ada 3, cukup memburuk karena sering bertambahnya kegiatan instansi, permintaan akan kendaraan juga meningkat. Lalu untuk isu yang kedua adalah belum optimalnya pengelolaan arsip dokumen rumah tangga. Nilainya adalah cukup mendesak karena masalah tidak terlihat setiap hari, namun akan menjadi sangat mendekat saat didudukan untuk audit atau verifikasi. Yang selanjutnya ada cukup serius karena berdampak pada legalitas dan akuntabilitas pertanggungjawaban keuangan atau aset, berpotensi masalah hukum atau temuan audit. Selanjutnya, perkembangannya akan cepat memburuk karena volume dokumen atau surat atau kontrak terus bertambah setiap hari, membuat penelusuran semakin sulit. Lalu isu yang ketiga, saya nilai sangat besar karena mempengaruhi layanan internal sehari-hari. Ketidakakuratan stok dapat mengganggu kegiatan operasional atau rapat kapan saja. Hal ini menjadi sangat serius karena menyebabkan inefisiensi anggaran, di mana pemborosan jika terjadinya salah beli, maupun akan adanya overstock ataupun understock yang ada di gudang kita, Pak. Lalu akan menjadi cepat memburuk karena volume penggunaan dan jenis barang habis pakai setiap harinya akan terus bertambah dan berkurang, membuat pencatatan manual semakin tidak terkontrol atau menjadi sini tadinya belum ada pencatatan seperti itu, Pak. Lalu dari teknik USG ini dan setelah saya sudah berdiskusi dengan mentor saya, diambillah isu ketiga, yaitu adalah belum optimalnya tata kelola dan pencatatan barang habis pakai dengan saya analisis core isunya menggunakan Fishbone atau 5Y, di mana metodenya seperti yang tadi sudah disebutkan, permintaan diskusi pencatatan stok masih dilakukan secara manual. Lalu adanya materialnya karena belum tersedia atau belum dimanfaatkannya sistem pencatatan stok digital atau e-stock, padahal ada opsi digital sederhana. Misalnya keterbatasan dana untuk pelatihan dan pengembangan sistem e-stock. Lalu adanya mainnya adalah karena pegawai sebagian rumah tangga terus fokus pada kegiatan rutin dan belum adanya motivasi mengembangkan inovasi karena kurangnya pelatihan atau sosialisasi digital. Lingkungannya adalah karena budaya kerjanya memakai prosedur lama dan keterbatasan alokasi waktu dan biaya. Lalu dari hal itu saya penyelesaian core isunya saya mengambil jurusan kreatifnya adalah sistem e-stock cerdas, digitalisasi tata kelola dan distribusi barang habis pakai di Komisi Yudisial. Tujuannya adalah mengatasi ketidakakuratan stok, mengembangkan sistem e-stock cerdas agar pencatatan berbagai stok menjadi akurat dan real time, menciptakan efisiensi anggaran, dan meningkatkan kualitas pelayanan internal. Rincian kegiatannya adalah persiapan koordinasi dan pengumpulan data awal, lalu perencanaan sistem dan standar pedoman penggunaan sistem, lalu implementasi input data dan pelatihan SDM, lalu uji coba sistem dan evaluasi. Saya harapkan jika ini berjalan, manfaatnya akan meningkatkan efisiensi dan anggaran, penguatan akuntabilitas tata kelola aset menjadi transparan dan real time, peningkatan kualitas layanan internal, dan manfaat bagi ASN adalah peningkatan efisiensi kerja bagi staf rumah tangga itu sendiri dan mengembangkan kompetensi digital dan terwujudnya budaya kerja yang akuntabel sesuai dengan nilai dasar berakhlak. Untuk saya sendiri adanya problem solving, mengaktualisasi nilai dasar ASN berakhlak dan peningkatan profesionalisme. Lalu ini matriksnya, Pak. Seperti yang tadi sudah dijelaskan. Kegiatannya saya akan membagi menjadi 4 kegiatan utama: persiapan koordinasi awal, perencanaan sistem, implementasi dan pelatihan, atau di sini lebih ke sharing dengan karena kan ada aktor yang terlibat, ada tim dari MB, manajemen building, ada dari tim rumah tangga itu sendiri, dan uji coba dan evaluasi sistem. Tahapannya seperti Bapak bisa ada konsultasi, menyusun daftar barang apa saja yang masuk dalam sistem ini, menyusun prototipe sistem berbasis Excel sederhana, membuat fitur notifikasi otomatis untuk stok kritis, melakukan lalu adalah ketika sudah jadi di input datanya, lalu diuji coba sistemnya dan mengumpulkan feedback dari atasan, dari teman-teman, dan memantau apakah sistem ini berjalan efisien dalam mencegah understock dan overstock dari barang habis pakai. Nah, dari rekapitulasi nilai ASN berhalaknya dari 4 tadi, saya diuji cobanya saya ambil ada di berorientasi pelayanan, lalu hampir semua ada akuntabilitas, lalu kompeten tidak ada di persiapan dan koordinasi, harmonis saya ada di implementasi dan pelatihan karena membantu kepada teman-teman yang lain, lalu ada loyal di persiapan koordinasi awal dan perencanaan sistem e-stock, adaptif,
di 2 poin, lalu ada kolaboratif di 3 poin utama. Ini rencana saya, Pak. Saya mau memulainya pada Oktober bulan 2 atau bulan depan dengan persetujuan dan menganalisis lagi prosedur dan SOP yang udah existingnya, lalu mengkonsultasikan dengan mentor atau kepada coach, lalu merancang sistem cerdas sederhana prototipenya dengan fitur utama dan notifikasi stroke kritis, lalu di selanjutnya akan implementasi dan pelatihan, lalu pencatatan permintaan distribusi harian dan pengujian aktivitas akhir pada saat November bulan akhir, lalu dilanjutkan dengan penyusunan laporan aktualisasinya, Pak. Begitu, Pak. Terima kasih. Terima kasih Mas Rafif. Jadi ini sudah isu yang 3 ini sudah fix ya, akan nanti diangkat untuk rencana aktualisasi. Sudah setuju gitu ya mentornya. Betul, Pak. Sudah setuju untuk mentor saya, Pak. Oke, bisa lanjut ya. Terus judulnya jadinya apa coba? Gagasan kreatif juga bisa dijadikan judul ya teman-teman, karena gagasan kreatif itu berarti membuat kalimat negatif dari isu yang ditepis menjadi sebuah solusi gitu kan. Kalau dari saya pengen ngambil judulnya jadi e-stop cerdas, Pak. Mungkin ya, Pak. Ke Nah, sana. nah itu dalam membuat judul itu harus ada keterkaitan ya antara gagasan pemecah isu. Nah, kalau misalnya itu memang dalam apa membuat e-stock itu dalam tulis aja, misalnya mau apa e-stock dalam tata kelola, dalam mendigitalisasi tata kelola apa gitu kan, pada direktorat atau biro apa atau di biro umum gitu. Jadi harus ada ininya ya, SPOK-nya, subjek, predikat, objek, keterangan gitu. Kalau misalnya bahasa akademisnya harus ada fokus, lokus, dan waktu gitu dalam membuat judul. Jadi jangan hanya nama eh, kreatifnya aja atau nama produknya aja gitu, tapi ada keterangannya di situ. Nah, bisa aja si gagasan implementasi ini jadi judul, misalnya sistem e-stok cerdas dalam upaya apa gitu pada direktorat apa KY gitu. Itu jadi sebuah judul gitu. Jadi jangan sistem e-stok cerdas saja gitu, tapi buatlah kalimat keterangannya gitu. Ya, Mas, Bapak. Saya ya ubah, Pak. kemudian pada coba di Fishbone. Nah ini tulis aja ya di gambarnya itu masalah yang terjadinya apa penyebabnya juga tulis aja gitu. Nanti takutnya kalau untuk saya sih nggak masalah, tapi penguji biasanya yang nanti akan mempertanyakan gitu. Apa Fishbone ini kok hanya masalahnya walaupun ada penjelasannya gitu kan. Tapi tulis aja sih secara teknis tulis aja di gambarnya gitu masalah yang terjadinya itu apa gitu. Penyebabnya apa. Itu saja mungkin kalau dari saya yang lainnya udah oke. Nanti secara umum saya sampaikan perbaikan untuk semua ya. Terima kasih Mas Rafif. Terima kasih kembali, Pak. Ya, selanjutnya siapa yang mau Gitu. paparkan? Izin Bapak, mungkin saya. Oh, silakan Mbak Monica. Teman-teman, mohon maaf mungkin tidak akan semua ini ya terbahas, tapi pada poinnya adalah teman-teman sudah memulai mencoba buat bab Bener 3 Bang. Bang, ini dan, tolongin aku Bang. dan nanti masukan saya adalah bersifat umum gitu ya, teman-teman juga bisa saling mencatat. Ini hanya eh, apa Ini Bu. menilai beberapa sampel aja gitu. Oke, silakan Mbak. Sementara Pak. Saya gedein. Gedein. Gak bisa ini gedein coy. Gedein ininya. Ya udah masuk belum? Izin Bapak, apakah sudah terlihat? Ya sudah, gedein Mbak, gedein. Jadi pada saat ini saya akan membahas terkait dengan
penghubung komisi yudisial. Jadi topik utama saya pada saat ini adalah tentang penghubung komisi yudisial. Isu yang pertama adalah kekosongan hukum dalam peraturan terkait dengan status penghubung komisi yudisial. Jadi Bapak pada saat ini penghubung komisi yudisial masih belum jelas statusnya. Yang mana hal itu menjadi isu yang sangat urgent karena terbitnya Undang-Undang ASN yang terbaru yang menyatakan bahwasannya setiap lembaga itu setiap lembaga memiliki karyawan yang harus berstatus ASN atau P3K atau PNS. Nah, yang kedua itu tidak efektivitasnya penanganan laporan masyarakat ke PKY terkait dengan penanganan kode etik pedoman perilaku hakim. Yang mana pada saat ini PKY Komisi Yudisial itu masih belum dapat menangani secara terperinci atau secara langsung terkait dengan penanganan kode etik atau pedoman perilaku hakim. PKY pada saat ini masih harus memberikan surat kepada Komisi Yudisial sehingga hal tersebut tidak dianggap efektif karena di beberapa kasus ada kasus yang urgent atau harus segera diselesaikan, dan oleh sebab itu maka pelaporan yang di PKY itu tidak efektif terkait dengan pedoman perilaku hakim. Yang ketiga, terbatasnya sumber daya di penghubung. Jadi penghubung Komisi Yudisial pada pasal 9 ayat 1 di Undang-Undang tentang penghubung Komisi Yudisial di daerah, itu jumlah penghubung Komisi Yudisial ada 1 koordinator dan paling banyak 5 asisten. Sedangkan pada realitanya itu hanya ada 4 orang yang ada di setiap PKY. Dan tugas yang diemban PKY itu terlampau sangat banyak, terutama tugas-tugas administratif dan belum termasuk tugas-tugas teknis yang dilakukan. Terlebih lagi dalam setiap provinsi itu belum tentu ada PKY, sehingga PKY dari satu provinsi itu bisa memegang tugas untuk Halo, nge-freeze ya kayaknya ya. total nilai tertinggi diberikan kepada ketidakjelasan status PKY. Angka dalam setiap tabel menandakan tingkat keseriusan masalah yang ada di dalam isu tersebut. Tetapi kenapa ketidakjelasan status PKY itu menjadi pilihan? Karena dalam Undang-Undang ASN seharusnya status PKY itu sudah selesai pada tahun 2024, tepatnya pada Desember tahun 2024. Dan saat ini kasus tersebut masih belum selesai, sehingga menjadi hal yang urgent. Dan analisis penyebab core issue, status penghubung Komisi Yudisial yang masih belum jelas, yang mana hal tersebut disebabkan oleh salah satu faktornya, yaitu pengangkatan PKY yang masih diangkat oleh Sekretaris Jenderal, yang mana status itu tidak termasuk dalam PNS atau P3K. Selain itu, apabila status PKY ini tidak segera ditangani, maka hal tersebut bisa berdampak pada temuan BPK. Temuan BPK ini dapat membuat instansi mendapatkan sanksi yang berat, Bapak. Sehingga perlu diselesaikan isu ini menjadi sangat urgent. Untuk penyelesaian core issue, yang pertama adalah kajian terhadap peraturan Komisi Yudisial nomor 1 tahun 2017 tentang pembentukan susunan dan tata kerja penghubung Komisi Yudisial di daerah. Yang kedua, mendorong alih status
dari non ASN ke P3K atau PNS. Manfaat gagasan penyelesaian core issue adalah penghubung memiliki status yang jelas secara hukum. Yang kedua, jelasnya status penghubung komisi yudisial. Ini matrik rencana aktualisasi saya, Bapak. Yang pertama, konsultasi dengan mentor terkait dengan isu yang akan saya bahas. Yang kedua, mencari bahan aktualisasi seperti mencari undang-undang, peraturan, dan referensi lain. Yang ketiga, tahapan analisis, yang mana menganalisis peraturan perundang-undangan dan peraturan komisi yudisial, dan diskusi hasil analisis bersama mentor, dan mengkritiki hasil analisis. Yang keempat, ada evaluasi dan pelaporan, melakukan pendampingan dengan mentor dan penerapan kajian, melakukan wawancara dengan pihak internal dan pihak eksternal untuk memastikan solusi berjalan dengan baik. Ini rekapitulasi nilai ASN berakhlak. Nah, ini belum saya jumlahkan, mohon maaf. Yang ini rencana jadwal pelaksanaan aktualisasi. Ini masih belum saya selesaikan, mohon maaf, Bapak. Oke, terima kasih Mbak Monika ya. Mbak Monika, jadi isu yang diangkat itu adalah apa jadinya setelah ditapis itu? Jadi isu utamanya adalah kekosongan hukum dalam peraturan terkait dengan status penghubung komisi yudisial, Pak. Oke, yang dipilih apa? Ini kan ada 3 tuh ditapis. Kemudian apa yang terpilih isunya? Yang terpilih kekosongan hukum dalam peraturan terkait dengan status penghubung di komisi yudisial. Coba lihat di hasil tapisan isunya. Nah, ini pada isu yang ditulis itu harus konsisten ya. Tadi yang di kalimat di deskripsi isu tulisannya apa? Kayaknya bukan ketidakjelasan status PKY, tapi kalimatnya apa gitu. Nah, itu harus konsisten, tulis di sini seperti apa gitu kan. Misalnya tadi apa sih yang di deskripsi itu ditulisnya tuh? Kayaknya bukan Ketidakjelasan peraturan terkait status hukum PKY. Iya, nah kekosongan ini ya, kekosongan status hukum, Kekosongan hukum. kekosongan status hukum. Iya, Nah, berarti tulis dengan kalimat yang sama di sini. Kekosongan status hukum apa coba tadi? Kekosongan status hukum pada PKY ya. PKY langsung aja, Pak. Harus sama dong dengan kalimat yang tadi. Oh, jadi deskripsi. dia izin Bapak. Jadi kan kalau di saya kan tadi menyebutkan di atas ini bahwasanya Isunya penghubung ini kan. komisi yudisial dalam kurung selanjutnya akan disebut PKY, dan itu di bawah Nah, sini maksudnya harus coba di atas lihat dulu kalimatnya. Status kekosongan hukum dalam peraturan terkait, berarti ini sama gitu, A, B, C sampai Z-nya dengan kolom tapis yang kolom isu yang ditapis kalimatnya sama gitu. Baik, Bapak. Nah, itu copy paste aja coba. Ketiga-tiganya. Isu 1, 2, 3. Jadi supaya nggak bingung tadi isunya apa, kok yang ditepis apa gitu. Kalau masalah singkatan sih nggak apa-apa, tapi yang jelas kalimatnya harus sama persis gitu. Nah, ini yang terpilih kan akhirnya kekosongan hukum ya dalam pengaturan terkait dengan status coba masih di atas tadi. Status penghubung komisi yudisial. Nah, outputnya nanti akan berupa apa Mbak Monika?
akan berupa kajian loh Pak. Kajian. Kajian. Berarti akan melakukan kajian. Benar Pak. Saya akan Nah, melakukan kajian nah sesuai kalau dengan jabatan saya sebagai analisis hukum. Jadi saya akan analis melakukan hukum, kajian. Iya. oke. Nah, berarti melakukan kajian, kajian itu hasilnya apa? Apakah rekomendasi kebijakan Iya Bapak. Rekomendasi kebijakan kepada pimpinan untuk selanjutnya akan menjadi dibuatkan pedoman. aturan tertentu gitu ya? Iya, untuk merubah aturan tertentu Pak. Oke, Aturan berarti tentang berarti PKI. apakah berarti hasil kajian aja gitu ya? Iya, Hasil kajiannya ya berupa itu tadi ya, rekomendasi, saran, rekomendasi kebijakan gitu kan? betul Pak. Oke, oke mungkin seperti itu ya saya sudah menangkap gitu. Nah, kemudian di apa namanya? Kalau ide kreatifnya apa? Ide kreatif. Gagasan kreatifnya tadi. Gagasan penyelesaian isu. Penyelesaian core isu ya Pak. Ya, oh itu ya Kajian kajian. terhadap peraturan dan mendorong alih status. Hmm. Nah, oke itu. Nah, judulnya nanti akan apa rancangan aktualisasinya? Rancangan aktualisasinya akan berjudul kekosongan hukum itu Pak. Kekosongan hukum dalam peraturan terkait dengan status penghubung komisi yudisial. Nah, judul itu harus mengandung solusi sebetulnya. Nah, berarti dan judul itu bisa dipakai atau bisa digunakan dari gagasan penyelesaian isu. Nah, tadi gagasan penyelesaiannya adalah coba lihat. Nah, ini ya kajian terhadap. Nah, ini bisa dijadikan sebagai judul sebetulnya. Misalnya kajian terhadap peraturan Komisi Yudisial tentang pembentukan dan tata kerja penghubung komisi yudisial di daerah. Di daerah itu daerah mana? Itu judul dari undang-undang, jadi peraturannya seperti itu Bapak. Oh, tentang peraturannya seperti itu. Nah, Iya, berarti jadi di daerah seluruh Indonesia lebih tepatnya. Indonesia. Oke. Ya itu ya. Kajian. Saya agak ini ya, agak rancu terhadap judulnya. Ya udah aja ini aja kajian terhadap peraturan Komisi Yudisial nomor 1 tahun 2017. Nggak usah pakai tentangnya deh. Jadi tidak usah pakai itu Pak. Tentangnya. Kalau ini kalau penyelesaian korupsi seperti ini nggak apa-apa, tapi pas jadi judulnya kajian terhadap peraturan Komisi Yudisial Boleh nomor izin Bapak, boleh saya highlight ya Bapak? ya boleh. Dalam rangka apa gitu. Nanti kan harus ada keterangannya ya, pas untuk judul ya. Karena terlalu panjang nanti kalau disebutkan tentangnya. Harus dilengkapi tentang apa keterangannya gitu. Coba nanti keterangannya seperti apa. Kajian terhadap peraturan Komisi Yudisial nomor 1 tahun 2017 dalam rangka mengisi kekosongan hukum terhadap status PKY misalnya. Itu bisa seperti itu. Oke ya. Baik Bapak. Nah, oke kita terima kasih ya. Karena waktunya sudah 2:30, mohon maaf teman-teman yang sisanya tidak bisa belum bisa ya menampilkan apa hasil pekerjaannya membuat draft bab 3 dari rencana aktualisasi. Namun secara umum saya akan menjelaskan kembali ya. Saya izin share. Saya akan memberikan contoh yang betul, yang benar formatnya seperti ini. Nah, teman-teman, perlu diingatkan lagi bahwa yang teman-teman buat ini, bab 3 tentang rancangan aktualisasi adalah sudah fix dan akan dibawa oleh teman-teman dalam rangka nanti seminar atau ujian rancangan aktualisasi gitu.
Jadi ini teman-teman tuh udah dibekalin bab 3 gitu ceritanya hari ini tuh sekarang tuh. Nah, teman-teman dalam membuat bab 3 itu adalah berisi tentang rancangan aktualisasi ya. Maka tulis di sini bahwa bab 3 adalah rancangan aktualisasi. Nah, untuk beragam kita eh, poin startnya mulai dengan huruf A gitu kan. Tentang deskripsi isu. Nah, teman-teman silahkan jelaskan deskripsi isu itu penjelasannya apa sih? Nah, kemudian mengerucut kepada apa yang terjadi di internal organisasi teman-teman atau di unit kerjanya. Nah, kemudian setelah menceritakan itu, teman-teman dapat nih isunya, 3 isu itu. Nah, ketiga isu itu teman-teman harus menuliskannya dengan kalimat negatif, kurangnya, tidak optimalnya, belum terlaksananya, pokoknya negatif. Jangan kalimat yang normatif, yang standar-standar aja gitu. Atau bahkan kalimat positif, optimalisasi, oh itu udah beres gitu, bukan isu lagi gitu. Dan ini harus sudah fix dengan mentornya sehingga tak nanti pada saat rancangan aktualisasi tidak berubah lagi gitu kan, karena itu akan menyulitkan teman-teman nanti. Nah, tulis amati 3 isu tadi yang sudah ditetapkan oleh teman-teman dan mentor dengan kalimat negatif dan jelaskan satu persatu seperti ini. Misalnya ini kurang optimalnya pengelolaan dokumen hasil pengawasan. Jelaskan di sini. Jelaskan, kemudian lengkapi dengan data, ada berapa dokumen gitu kan. Masuk ke yang 2, isunya apa? Jelaskan lagi. Kemudian yang ketiga, apa isunya? Jelaskan lagi. Nah, teman-teman, ketiga isu yang dijelaskan ini, teman-teman tuangkan dalam tabel isu permasalahan. Nah, tabelnya seperti ini. 3 isu, isunya apa, kondisi saat ini seperti apa. Teman-teman buktikan dengan gambar. Kalau tadi saya lihat gambar yang punya ini ya, Mbak Elok tadi udah dilengkapi gambar. Nah, cuman gambarnya tempatkan dalam tabel gitu. Dampaknya seperti apa, pihak terdampaknya seperti apa. Itu setelah ini tabel ini dibuat setelah mendeskripsikan isu. Nah, kemudian masih ketiga isu tadi bikin tabel hubungan isu dengan manajemen ASN dan Smart ASN. Nah, kolomnya berisi isu yang 3 tadi, kemudian kolom ketidaksesuaian konsep yang dibagi 2 ke manajemen ASN dan ke Smart ASN. Nah, ini isinya adalah ketika ketiga isu tadi nggak sesuainya dengan manajemen ASN itu dalam hal apa gitu. Kemudian dalam Smart ASN-nya tidak sesuainya dengan apa sih masalah si isu-isu itu gitu. Kayak misalnya kurang optimalnya pengelolaan dokumen. Berarti kalau dalam perspektif Smart ASN, ini nggak sesuai karena masih memperlihatkan rendahnya literasi digital. Kalau dalam manajemen ASN berarti, oh ini nggak sesuai dengan penerapan sistem akuntabilitas, efektivitas, dan efisiensi pengawasan. Gitu. Jadi setelah menjelaskan isu per isu, dibuat graf matrikulasinya, dampaknya yang tadi, kemudian buat lagi tabelnya tentang hubungan isu dengan manajemen dan Smart ASN. Nah, setelah dibuat ini, nah baru teman-teman dari 3 tadi tetapkan, pilih, tapis isu apa yang teman-teman nanti akan angkat. Boleh pakai APKL, boleh pakai USG. Pilih salah satunya. Karena skornya nilainya hampir sama gitu. Maksudnya ya sama kalau hasil-hasilnya itu juga ngapain ditapis 2 kali gitu. Pilih salah satu. Ini contoh pakai USG. Nah, buat kriterianya seperti ini. Kalau urgency itu seperti apa, seriousness-nya seperti apa, growth-nya seperti apa. Tapi jangan langsung. Apapun dalam teman-teman dalam subjudul atau subbab, jangan sekali-kali teman-teman langsung to the point ke isi. Kasih prolog dulu gitu. Kasih kata pengantar lah gitu. Sehingga smooth gitu kan.
Nah, buat tabel USD-nya seperti apa, dan buat skalanya, skala Likert ya, 1 sampai 5. Nah, sesudah dinilai, pilih gitu kan. Nah, barulah berdasarkan pemilihan hasil menggunakan USG, maka terpilihlah seperti ini. Kurang optimalnya pengelolaan. Nah, berarti ini isu yang dipilih, dan ini pengertiannya menurut USG. Atau kalau misalnya pakai APKL, maka ini deskripsinya menurut APKL, APKL. Gitu ya. Nah, kemudian dicek, selanjutnya adalah langsung masuk ke analisis penyebab core isu. Ini menggunakan fishbone. Tulis diagram fishbone-nya seperti apa gitu kan, gambarkan. Tulis di kepalanya seperti apa. Mau 6M silakan, 8P silakan, 5S silakan gitu kan. Nah, jelaskan satu-satu tulang-tulang sumber masalahnya. Nah, ini jelaskan satu-satu tulang sumber masalahnya. Nah, setelah dianalisis pakai fishbone, baru masuk ke penyelesaian core isu gitu. Jelaskan gitu kan. Ini dalam menyelesaikan core isu itu apa permasalahannya, kemudian maka dirumuskanlah gagasan terhadap penyelesaian core isu gitu. Karena tadi core isunya tidak optimal atau belum optimal, berarti penyelesaian core isunya adalah optimalisasi. Kalau jadi penyelesaian core isu itu adalah suatu solusi dari core isu itu sendiri gitu. Jadi nggak akan kemana, nggak apa, selalu nyambung antara deskripsi isu, isu yang ditapis, di isu yang dianalisis dan diselesaikan. Itu nyambung, isunya pasti itu juga. Jangan memilih isu apa, menapis apa, tapi solusinya apa gitu. Itu nggak nyambung gitu. Nanti akan menjadi kendala lah pada saat ujian nanti gitu. Atau pada saat nanti habituasi atau dalam penilaian itu sendiri. Nah, kaitkan ini dengan gagasan kreatif ini, gagasan kreatif penerapan penyelesaian core isu itu dengan konsep manajemen ASN dan smart ASN. Kalau tadi isunya dikaitkan dengan ketidaknyambungan smart ASN dan manajemen ASN, nah maka pada saat isu itu terpilih dan diselesaikan, nah penyelesaian core isunya inilah harus berhubungan atau terkait dengan konsep manajemen ASN dan smart ASN. Nah, buat kolomnya seperti ini. Kalau tadi kalau masih jadi isu ketidakterkaitannya, kalau sudah jadi gagasan keterkaitannya. Jadi isu ini bertransformasi teman-teman dari mulai impian, pencarian isu, penapisan isu sampai dengan membuat gagasan. Nah, gagasan kreatif ini adalah suatu kalimat perbaikan atau kalimat positif ya, yang nanti dijadikan bisa atau bisa dijadikan judul oleh teman-teman gagasan kreatif ini. Nah, gitu kan. Setelah membuat keterkaitan gagasan kreatifnya, teman-teman tuangkan bahwa berdasarkan gagasan kreatif ini, maka akan dijabarkan gitu bahwa rencana gagasan kreatif ini tuh akan seperti apa gitu dalam membuat optimalisasi pengelolaan dokumen ini. Apakah menunjuk penanggung jawab, apakah membuat database, kemudian menyusun indeks, mengusung paduan, dan sampai membuat gerakan gitu kan. Nah, ini adalah tahapan-tahapan dari gagasan isu tadi gitu. Yang saya selalu bilang, setiap membuat gagasan itu harus ada minimal 4 tahapan. Kalau berdasarkan ini ada 6 tahapan. Nah, setelah membuat tahapan dan dijelaskannya, setiap tahapan dijelaskan, diuraikan tahapannya seperti apa, maka selanjutnya adalah membuat manfaat gagasan penyelesaian core isu. Apa manfaatnya sih buat kita? Apa sih manfaatnya buat organisasi? Apa sih hubungannya dengan nilai-nilai berakhlak dengan smart ASN gitu kan? Nah, tulis manfaat gagasan penyelesaian isunya.
Jadi manfaat itu berdasarkan kegiatan-kegiatan yang ditimpulkan dari penyelesaian core issue tadi yang 4 tadi. Berarti ada 4 manfaat kan minimal. Oke ya. Nah, nah inilah nanti teman-teman untuk mewujudkan gagasan kreatif berarti teman-teman itu akan melakukan tadi ya 4 kegiatan yang akan dibuat apa namanya matrikulasinya tadi. Jadi kegiatan untuk menopang penyelesaian core issue gagasan kreatif lagi tadi. Nah ini teman-teman buat kegiatan ini. Kalau kegiatan ini tuh lebih ke ini ya apa namanya eh ini hanya untuk langkah-langkah penyelesaian core isunya. Tapi kegiatan-kegiatan yang berhubungan dan core issue itu yang akan teman-teman buat matrikulasinya adalah ini. Ini minimal harus ada 4. Nah, kemudian rencana teman-teman yang sudah ditulis tadi, buatlah dalam materi rancangan aktualisasinya seperti ini. Nah, ini kegiatan konsultasi awal dengan mentor. Nah, yang ini ya. Tuangkan ke sini. Tahapan kegiatannya apa saja. Nah, tiap tahapan kegiatan harus ada outputnya. Nah, ini terkaitkan dengan substansi mata pelatihan di agenda 2, nilai-nilai berakhlak. Nggak harus semuanya berakhlak ada di sini. Tapi mana yang memang dari nilai-nilai berakhlak itu yang memang oh ada di kegiatan saya nih gitu. Jangan dicocok-cocokkan lah, tapi yang memang aktual gitu. Menyusun draft rencana aktualisasi ya kompeten ya memang butuh kompetensi di sana dalam menyusun rancangan gitu kan. Contohnya seperti itu. Kaitkan dengan kontribusi terhadap visi dan misi organisasi. Ini dalam eh, kegiatan ini dalam rangka berkontribusi terhadap visi misi organisasi yang mana gitu. Kalau misalnya visi misi organisasinya ada 5, oh ini mendukung yang ketiga misalnya gitu. Nah ini penguatan nilai organisasinya seperti apa gitu kan. Jadi selain punya nilai-nilai berakhlak, visi misi dan organisasi, tentunya setiap organisasi pasti mempunyai nilai-nilai gitu. Kalau LAN contohnya bigger, better, smarter. Oh ini sesuai dengan bigger karena memperkuat organisasi. Gitu. Oh smarter karena ini sesuai dengan kegiatannya belajar berkelanjutan gitu. Terus dibuat matrikulasi seperti ini. Nah kemudian terakhir bikin rekapitulasinya kolom yang tadi. Dari semua nilai berakhlak, berapa kegiatan, nah ada berapa penerapannya masing-masing gitu kan. Nah ini totalnya berarti ada 78. Jadi dalam waktu 1 bulan ini sudah menerapkan 78 nilai berakhlak. Dan ini adalah tabel rencana jadwal aktualisasi. Nah itu teman-teman yang akan teman-teman lakukan. Contoh ini akan saya share nanti ke teman-teman, jangan khawatir. Teman-teman sesuaikan ya, terutama di bab 3 tugasnya sekarang. Kita bertemu lagi kapan? Ada yang tahu nggak? Saya lupa lagi. Harusnya tanggal 7, Pak. Tanggal 7 ya? Iya, Pak, pagi. Sekarang tanggal berapa sih? 2 ya? Oke. Nah, tanggal 7 ya. Nah, teman-teman coba, sekarang kan tanggal 9 ya? Tanggal 2. Sorry, tanggal 2. Nah, teman-teman coba buat dari bab 1 sampai dengan bab 3 tugasnya ya. Nah, nanti coba teman-teman setelah hari pada saat hari Minggu saya tuh ada tugas ya. Nah, kumpulkan hari Sabtu. Teman-teman coba buat gitu. Karena kan nanti tanggal 9 itu seminar kan ya? Iya kan? Iya, Bapak. Nah, kita kejar-kejaran sama waktu nih. Kita cuman punya waktu 1 kali lagi untuk ketemu.
Kecuali nanti Sabtu teman-teman mau bimbingan ya silahkan gitu. Mau nggak? Kalau misalnya Sabtu mau bimbingan lagi gitu. Kalau misalnya belum puas, Pak, saya kok cuma sekali lagi gitu. Mau Pak, mau. Mau, Pak. Mau. Boleh jam berapa? Kita bimbingan ya 2 jam. Pagi aja, Pak. Ini Pak. Soalnya sore ada kegiatan, Pak. Oh, sama saya juga. Oke, pagi ya. Jam 8 ya. Baik, Pak. Nah, dari hari Sabtu ini, teman-teman punya PR, coba selesaikan sampai dengan bab 3, artinya bab 1, bab 2, bab 3. Nah, teman-teman buat seperti contoh yang nanti saya lampirkan nih. Kalau teman-teman nggak mungkin akan, ini bukan plagiasi ya, karena teman-teman hanya diberikan contoh, bukan untuk menjiplak gitu. Karena nanti kita akan lihat Sabtu seperti apa teman-teman membuat bab 1, bab 3. Gitu. Ini hanya sebagai contoh, karena setiap orang pasti punya pemikiran yang berbeda. Kalau ini saya berikan contoh, kalau teman-teman masih bingung mengaitkan antara bagaimana menerapkan memilih isu sampai dengan menjadikan pemecahan masalahnya. Karena itu biasanya pada bingung. Gitu. Oke ya, setuju? Setuju, Pak. Bapak boleh bertanya? Silakan. Saya kan terkait dengan peraturan dan undang-undang, Bapak. Ya, Nah, itu kalau dari teman-teman yang lain kan ada foto kayak foto dia tuh masih pakai manual dan lain-lain. Kalau saya itu buktinya apa ya, Bapak? Apakah peraturannya itu diterapkan saja sudah cukup atau seperti apa? bukti untuk apa? Bukti Oh, tadinya bahwasannya isu itu ada gitu, Pak. isu itu ada. Heeh. Ya nanti di apa? Di screenshot aja satu pasal yang memang atau memang satu pasal yang memang menjadi Kesalahan. jadi permasalahan atau jadi isunya. Baik, Bapak. Nah, nanti agenda hari Sabtu, saya screening satu-satu gitu, dan ditampilkan ke teman-teman gitu kan. Oh ini kurangnya ini, kurangnya ini. Itu agenda untuk hari Sabtu. Jadi teman-teman diharapkan dan mohon ya karena kita kebut-kebutan dengan waktu, teman-teman selesaikan semampu teman-teman sampai bab 3 gitu. Sesuai dengan contoh yang saya kirim. Ini saya kirim dulu ya contohnya. Kenapa saya kasih contoh yang ini karena ini bagus gitu ininya apa? Simpel tapi kena gitu. Nah, sengaja di contohnya baru saya kirim sekarang karena kalau dari awal keenakan. Nah, sekalian nanti kalau kita screening pada hari Sabtu, nah, teman-teman kelihatan kalau misalnya membuat plak ketiplak gitu. Tapi jadikan ini sebagai acuan saja, bukan untuk dijiplak gitu ya. Karena plagiarisasi tidak boleh dilaksar ini. Nah, itu teman-teman agenda kita nanti hari Sabtu ya, jam 8, oke. Kalau gitu. Nah, nanti pada saat Selasa, teman-teman coba buat paparan. Kita simulasi ujian gitu. Kita simulasi seminar. Teman-teman akan memaparkan rancangan aktualisasi teman-teman. Teman-teman bagaimana akan meyakinkan penguji, akan meyakinkan mentor, akan meyakinkan saya sebagai coach gitu. Kita role play di situ hari Selasa. Jam berapa sih? Pagi ya, jam 8 ya. Iya, Bapak. Nah, itu biasanya makan waktu ya, maksudnya
Karena di seminar itu teman-teman diberi alokasi waktu sebanyak 20 menit. Nah, teman-teman harus bisa memanage paparan teman-teman dalam 20 menit itu. Jadi membagi, kalau misalnya ada 20 paparan, berarti satu paparannya semenit. Kalau misalnya butuh analisis atau penjelasan lebih jelas lebih dalam di beberapa halaman, ya silakan berikan waktu yang banyak, porsi yang banyak waktunya terhadap halaman paparan tersebut gitu. Nah, teman-teman, kita akan role play di tanggal 7. Simulasi teman-teman bikin paparan PowerPoint, Freezy atau Canva gitu. Silakan teman-teman memaparkan. Nah, nanti tanggal 9 kita seminar. Nah, diharapkan teman-teman saat nanti membuat bab 1 sampai bab 3 atau draft rancangan aktualisasi yang akan kita bahas Sabtu, buat serius dan sebenar mungkin lah gitu. Karena kita kejar-kejaran waktu ya. Supaya masih ada waktu perbaikan. Kalau misalnya nanti sampai dengan tanggal 9 kan, dari Sabtu ke tanggal 9 masih ada waktu untuk perbaikan. Jangan bikin bab 1 bab 3-nya dikumpulkan Selasa. Kalau misalnya Selasa, nanti waktu perbaikannya kapan gitu. Itu mungkin teman-teman agenda kita untuk hari ini. Terima kasih. Ada yang masih perlu dipertanyakan? Bapak boleh minta akses ini nggak rekamannya? Mau didengarkan ulang lagi nanti. Boleh. Baik, Pak. Terima kasih. Ya, nanti di WhatsApp ya. Atau kayak saya kasih linknya karena gede ini. Oke, seperti itu ya teman-teman. Ada lagi yang mau ditanyakan? Oke, kalau gitu lupa ya tadi nggak dibuka. Kita tutup dengan doa deh kalau begitu. Teman-teman, sebelum kita meninggalkan kelas, mari kita berdoa dulu. Semoga kegiatan hari ini menjadi berkah dan pengetahuan bagi kita semua. Berdoa dipersilahkan. Amin. Terima kasih teman-teman. Jangan lupa ya tugasnya. Kita ketemu Sabtu jam 8. Mudah-mudahan nggak ada halangan ya. Kita bahas bab draftnya utuh gitu. Saya akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Kita mah fokus ke Terima kasih, Pak. ketua KI-nya. Susah, bro. Kita